Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengisi santapan rohani pada malam ini, Jumat tanggal 28 Agustus. Saya ulangi, Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yang dalam kalimat hikmahnya dia menyatakan, Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu bikathaifil aghyari. Saya ulangi, kata Ibnu Athaillah, Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu bikathaifil aghyari. Arti dari pesan hikmah Ibnu Athaillah itu adalah, bisa jadi hati berhenti pada cahaya-cahaya, sebagaimana jiwa dihijab oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Athaillah, hati seorang hamba yang arif bisa berhenti pada cahaya-cahaya yang masuk ke dalamnya. Cahaya-cahaya itu dapat menghentikan perjalanan hati menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jiwa manusia akan dapat dihijab dari nur atau cahaya ilahi oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya akan menghalangi dan menghentikan hati manusia dari perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah di dalam kalimat hikmahnya itu dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dalam syarahnya, di mana dia mengatakan bahwa boleh jadi hati itu tertutup oleh cahaya-cahaya yang ada di dalamnya dan terhenti dari perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga terjadi pada jiwa, yang boleh jadi jiwa itu bisa tertutup oleh tebalnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, terhijab oleh syahwat dan terhijab oleh kenikmatan dunia, sehingga hati terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menyatakan bahwa ada dua hijab atau penghalang yang menghalangi hati dari perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai berikut. Hijab yang pertama yang bersumber dari cahaya, yaitu ilmu dan pengetahuan. Jika hati berhenti padanya, ia akan merasa cukup dengannya dan menjadikannya sebagai tujuan dan maksud. Yang kedua, hijab yang bersumber dari kegelapan, yaitu nafsu syahwat dan kebiasaannya.
Ia digambarkan dengan ketebalan dan kegelapan karena tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perjuangan dan penderitaan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kedua hijab itu telah menghalangi hati, maka hati tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah itu menunjukkan bahwa ada dua penghalang hati untuk menuju Allah, yaitu cahaya-cahaya dari ilmu pengetahuan yang dimana hati itu berhenti sampai di situ. Kemudian yang kedua, tebalnya ciptaan-ciptaan yang menghalangi hati untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan ini menjadi bahan renungan kita pada malam ini dalam kaitan dengan kajian kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.